إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam sebuah acara yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Jejak Alumni. Akan tapi ada yang berbeda kali ini. Biasanya kita keliling mendatangi ma'had-ma'had para alumni. Akan tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang dulu pernah menimba ilmu mondok di ma'had kita, di pondok kita yang kita cintai ini, yakni Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas bagaimanakah pondok kita ini pada masa itu, kita akan ngobrol dulu, bertanya dulu kepada beliau-beliau masing-masing karena ada dua orang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan Ustaz, agar pemirsa tahu, perkenalkan diri masing-masing. Fadhal Ustaz. Mungkin dari kanan dulu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Muhammad. Asli saya dari NTT. Dari NTT. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, orang timur lah. Itu asal dan nama lengkap saya. Mungkin mondoknya dulu Ustaz tahun berapa di masuknya? Kalau dikira-kira ya, tepatnya saya lupa. Kira-kira tahun 2005 saya di sini. Tahun 2005 selesai SMP. Kebetulan ketika itu saya mondok pengen belajar agama itu karena Masya Allah salah satu keutamaan atau sebab yang tidak pernah Anda lupakan sampai hari ini, yaitu dorongan dari Ustadz Mubarak Mu'allim. Nah, beliau orang asli sana itu Ustadz. Ustadz Mubarak Mu'allim itu orang asli sana. Nah, beliau ketemu dengan ketika beliau ngisi di mana karena beliau punya keluarga di daerah sana, ketemu beliau dekat dengan orang tua saya. Ketika lihat saya, ya, diajaklah untuk belajar ke Al-Furqan. Itulah awalnya saya. Itu mungkin kita bahas lagi ke depan, Ustaz. Kenapa? Biar lebih seru lagi, Ustaz. Boleh. Kira-kira mungkin tahun 2005 itu seangkatan sama siapa, Ustaz, kalau di sini? Ada mungkin yang dulu pernah sekelas atau mungkin teman bareng itu yang sekarang ada di Al-Furqan siapa, Ustaz, kira-kira? Yang sekarang ada di Al-Furqan itu yang saya lihat itu Ustadz Abu Faruk. Ustadz Abu Faruk. Yang beliau wakil kesantren di Tahfidz ya. Iya, benar Ustadz. Ustadz Abu Faruk, beliau rumahnya juga dekat dengan Al-Furqan. Sempat sekelas dengan beliau. Masya Allah. Baik Ustadz, gantian Ustadz nih. Gimana Ustadz? Nih, silahkan perkenalan diri Ustadz. Ana Abdurrahman Hasan, asal dari Flores NTT. Kami satu provinsi sama Ustadz Husni Muhammad, tapi beda pulau kami. Beliau di Pulau Sumba, ana di Pulau Flores. Di Pulau Flores, tapi ana nggak di pulau besarnya. Ada di pulau kecil namanya Pulau Solor, tepatnya di Pulau Solor. Dulu masuk Al-Furqan tahun berapa Ustadz? Ana masuk ke Al-Furqan kurang lebih tahun 2008. Beda 3 tahun ya dengan Ustadz Husni. Husni duluan. Kira-kira dulu tahun segitu yang sekarang masih ada di pondok siapa Ustadz? Sekarang yang masih di pondok, alhamdulillah tadi malam sampai dan langsung jumpa dengan langsung ketemu dengan teman yang sekelas dulu, yaitu Ustadz Abdul Aziz. Dari Medan. Dan juga yang sekarang masih di pondok juga Ustadz Ustadz Abu Idris, beliau wakil pendidikan di MSW. Ya, dulu imam kita di Ma'had Al-Furqan. Beliau dulu imam.
Ya, sekarang beliau juga kadang jadi imam di musola kecil gitu, di luar ma'had. Masya Allah. Tapi Ustaz, alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bersama dengan Ustadz jauh dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur bersama Ustadz Husni dan Ustadz Abdurrahman. Ustadz berdua ini sekarang ngajar di mana ya Ustadz ya? Iya. Mungkin bareng atau dari yayasan mana mungkin? Bareng. Kita bareng di satu pondok, itu namanya PTQ Imam At-Tabari. Berarti pondok yang pernah kita bahas di acara talk show PSB itu Ustadz ya? Iya, tepatnya di Kota Bogor. Masya Allah. Tapi Ustadz, alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan Ustadz Husni Muhammad dan Ustadz Abdurrahman Hasan. Ustadz, tadi kan Ustadz sempat nyinggung sedikit bahwasanya Ustadz itu pengen mondok memilih Al-Furqan karena diantaranya ada motivasi, dorongan dari Ustadzuna Ustadz Mubarak Bamu Alim yang sekarang yang pernah menjadi mudir di Stay Ali bin Abi Thalib. Nah, Ustadz kira-kira dari kanan dulu lagi nih. Kira-kira ada nggak Ustadz dorongan yang lain atau sesuatu yang Ustadz begitu giroh kenapa memilih Al-Furqan? Dorongan yang paling utama sih tadi itu karena dari Ustadz Mubarak itu, karena memang saya backgroundnya SMP, MTS, dan juga nggak terlalu paham agama karena kita kan orang timur ya, sholat ya diperhatikan banget sama orang tua, tetapi dari segi ilmu agama kurang, jadi nggak terlalu paham. Jadi apalagi kenal manhaj salaf itu nggak terlalu paham. Jadi datang sini tuh memang hidayah Allah melalui dorongan dari Ustadz Mubarak Bamu Alim dan datang dalam keadaan. Jadi belum sama sekali nggak tahu Al-Furqan itu manhaj apa tuh nggak tahu. Memang datang ya disuruh belajar di sini aja. Gitu. Masya Allah. Kalau Ustadz Abdurrahman mungkin Ustadz, kenapa Ustadz memilih Al-Furqan itu Ustadz? Kalau ana dahulu tentunya yang paling pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ceritanya begini, ana dahulu alhamdulillah sebelum masuk ke Ma'had Al-Furqan udah pernah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Masya Allah. Cuman ketika itu lebih fokus ke menghafal. Kemudian abang-abang ana mereka ingin bagaimana agar ana hafal, tapi tidak hanya sekedar menghafal gitu kan. Nah, kebetulan abang-abang ana udah kenal dakwah salaf duluan gitu. Nah, jadi ketika itu ana liburan ke Surabaya, tinggal sama abang-abang ana di daerah Surabaya. Nah, di situ abang-abang ana mengajak ana untuk ikut kajian yang diisi oleh asatidzah dari Ma'had Ali bin Abi Thalib di sekitar kampus ITS Surabaya. Ada Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Thayyib, ada juga Ustadzuna Husnul Yakin yang belum lama meninggal ini. Ketika ana diajak ikut pengajian asatidzah tersebut, hafizahumullah, ana mendengarkan penjelasan mereka gitu. Dan Masya Allah ana melihat penjelasan seperti ini belum pernah ana dapatkan sebelumnya dari guru-guru ana di pondok atau di sekolah. Ada yang bisa menjelaskan dan mendatangkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis gitu. Jadi ketika itu ana tertarik untuk bagaimana agar ana juga bisa belajar dan paham juga dengan apa yang pernah ana hafal Al-Quran maksudnya. Masya Allah. Berarti memang sudah sedikit berbeda ya. Kalau Ustadz memang dari lingkungan sana, kalau Ustadz Abdurrahman memang sebelumnya ada keluarga, ada saudara-saudara yang sudah mengenal dakwah ini. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, tatkala itu Ustadz, sebelum kan pastinya akhirnya pengen ke Al-Furqan. Gimana bayangan Ustadz tatkala itu di tahun-tahun itu tentang Al-Furqan? Mungkin tergambar, Al-Furqan ini kan dari timur nih misalnya kan. Di Jawa ini lebih mewah, modern, akhirnya mungkin
bagus, atau mungkin gambarannya seperti gedung yang mewah gitu. Itu gimana gambarannya waktu itu, Ustaz? Gambaran dulu ya, Ustaz, ya? Gambaran dari rumah dari NTT waktu itu. Ya, gambaran ketika itu memang pas datang mondok, ya kami di sana daerahnya agak dingin, gitu. Sejuk, agak dingin, tidak terlalu sepanas di sini. Jadi pas datang di sini ya pikirannya pondok itu ya tidak terlalu ekstrim kayak di sini. Pas datang di sini, tuh pas kemudian rasakan airnya asin, cuacanya juga seperti itu, agak kaget ketika itu. Lebih kagetnya lagi dengan pelajaran yang sangat-sangat baru menurut ana, yang ketika itu sangat jauh dari ilmu agama. Tuh, jadi cukup kaget, satu dengan pelajaran karena memang background saya lemah sekali dari ilmu agama, kemudian dari cuaca, adaptasi dengan alam. Adaptasi dengan alam. Kalau Ustaz Abdurrahman, gimana Ustaz? Kalau ana sendiri sebelum masuk Al-Furqan kan udah masuk di beberapa pondok. Sejak lulus SD ana udah masuk pondok, dan memang pondok yang ana masuk dari sisi maksudnya nggak jauh beda susahnya dengan Al-Furqan gitu. Kemudian ana dari Flores itu, anak kan dari pulau, jadi panasnya nggak jauh beda dengan Al-Furqan, bahkan mungkin lebih panas dari Al-Furqan, dari cuaca yang ada di Al-Furqan. Nah, cuman anak kaget itu ketika awal pertama sampai di Ma'had, ketika itu diantar sama abang ana siang, terus pulang, sorenya anak mandi menjelang maghrib itu mandi siram, setelah itu gosok sabun, ternyata nggak berbusa. Sama itu, anak juga iya. Ini ya, kenapa ini kok nggak ada busanya ini? Itulah keunikan di Al-Furqan ya. Uniknya di Al-Furqan. Ujian besar bagi kita, bagi para santri yang mondok di sini. Ya seperti itu, mandi dengan sabun itu akan terasa boros kalau pengen berbusa. Tapi ya karena kita pengen nyari ilmu, kita nggak peduli dengan itu semua. Sahih. Masya Allah. Ustaz, tadi kan alhamdulillah ya, Ustaz bisa mengikuti sampai di sini, sudah bayangan-bayangan terasa begitu wah, ternyata sampai di sini begitu kaget kan, begitu kaget. Pasti banyak kenangan Ustaz di sini, kan? Kira-kira Ustaz setelah yang Ustaz alami itu, Ustaz kan juga kalau dalam jejak alumni sebelumnya itu biasanya kita datang ke sana, dan mungkin banyak di antara asatidzah itu yang telah kita wawancara ke jejak alumni ini tidak pernah tahu bagaimana pondok ini sekarang, bagaimana. Nah, Ustadz sekarang ini, bagaimana Ustadz ketika Ustadz datang ke sini sekarang melihat bangunan pondok, mungkin lokasi-lokasi yang begitu asing lah, yang dulu mungkin akan ada kenangan-kenangan di sini itu, gimana Ustadz kesannya Ustadz melihat pondok yang seperti sekarang ini dibandingkan dahulu? Masya Allah, ini memang saya kadang ngikutin di Facebook dengan di YouTube ini. Lihat ini, tapi berbeda ya. Lihat di gambar, di foto sama lihat langsung. Sangat menunjukkan perbedaan sangat jauh. Masya Allah, ini dulu di studio ini, masjid ini tambak tempat kita. Kalau lagi rindu orang tua itu duduk di pinggir tambak ya tuh. Nangis makan buah apa itu? Buah bidara, Ustaz. Buah bidara. Apalagi kalau sudah Idul Fitri, nggak ada orang tua ya duduk di situ aja di pinggir, bawa mukhtarot gitu. Nah ini di tempat di sini lah. Dan juga ada kenangan yang cukup unik lah menurut saya itu. Ya, ketika pertama kali datang, mungkin apakah ada aturan kayak gitu dahulu gitu? Santri yang baru datang zaman dahulu ya, itu nggak dapat kasur. Sempet. Jadi ada aturan kayak gitu. Jadi kalau berapa lama Ustaz kita dulu baru bisa dapat kasur? Udah lupa nah. Nah itu, gimana nanti dapat kasurnya tuh? Nanti dapat kasurnya kalau sudah ada yang lulus. Masya Allah, tidurnya di mana? Di masjid. Masya Allah. Al-an ini, anda lihat sekarang Masya Allah, perkembangan yang
luar biasa mahatnya, bangunannya masya Allah, fasilitasnya masya Allah. Ini luar biasa. Dari zaman kita dahulu kalau mau makan ya harus ngambil air dulu ke telaga. Antum dapat nggak itu, Ustaz? Karena sudah nggak dapat, Ustaz. Itu kalau mau makan harus ngambil air dulu ke telaga. Dan itu kalau ada yang tukang masaknya itu dari santri, berarti dia masaknya setelah zuhur. Nah, yang masaknya laki-laki. Nanti kalau ada yang telat ngambil air, itu diomelin lewat apa? Speaker itu. Panggilnya ke telaga apa namanya? Telaga Rambit. Subhanallah. Kenangan indah itu, masya Allah, yang nggak pernah kita lupakan. Dan sekarang kayaknya nggak ada gitu lagi. Nggak ada gitu lagi, Ustaz. Ana masuk itu tahun 2013 sudah langsung dapat kasur, dapat lemari. Masya Allah. Sudah berbeda sekali. Kalau Ustaz mungkin, Ustaz, bagaimana Ustaz dengan kondisi zaman itu dan zaman sekarang? Dari segi bangunannya, dari segi ininya. Kalau kondisinya, Ana memang dari keluarga yang pas-pasan saja. Kemudian pengalaman sebelum masuk di pondok ini, Ana pernah masuk di pondok-pondok lain yang juga nggak jauh beda. Jadi ketika Ana masuk itu, Ana nggak begitu kaget. Memang setelah Ana beberapa tahun di Jawa, Ana mengunjungi beberapa pondok, kemudian Ana bandingkan dengan Ma'had Al-Furqan, memang di Ma'had Al-Furqan ini kita benar-benar diuji gitu kalau dibandingkan dengan pondok-pondok lain. Nah, tapi karena Ana sebelumnya memang dari keluarga yang pas-pasan, dan Ana sebelumnya udah mondoknya juga di pondok yang nggak jauh beda dengan Ma'had Al-Furqan, jadi Ana menikmati saja gitu. Apalagi di sini Ana mendapati lebih banyak teman, Ana merasa nggak ada kendala gitu. Ya karena teman-teman juga jauh ya, Ustaz ya. Ternyata teman-teman ada dari Sabang sampai Merauke itu ada. Masya Allah. Nah, Ustaz, itu tadi tentang bangunan-bangunan dan kondisi fisik sekarang yang ada di Al-Furqan. Ustaz, ada nggak Ustaz sebuah kenangan yang kalau dibilang pahit semuanya kayak indah? Kenangan bersama asatidzah itu. Yang begitu Ustaz mungkin berharga dengan Ustaz Luna, Ustaz Onur Rafiq, atau dengan Ustaz Ahmad Sabik, atau dengan Ustaz yang memang waktu itu mengajar dan begitu berkenang di hati kita. Mungkin Ustaz, adakah Ustaz? Nah, kalau Anda pribadi, masya Allah, yang paling berkenan dari Al-Furqan ini ilmu dan akhlak para asatidzah. Di antara halangan belajar tadi itu cuaca, makan kadang telat, makan siang itu jam 2, itu tuh bisa kita hadapi dengan adanya karena ilmu yang luar biasa dari para asatidzah kita. Yang kedua, akhlak. Terlebih ini Syekhuna Al-Walid ini Onur Rafiq, masya Allah, ini akhlaquhu yadhhar fi lisanihi wa fi'lihi, yadhhar, masya Allah, yani da'i al-mukhlis nahsabuhu kadzalika, yani aktsarallahu amthalahu, masya Allah. Dan juga asatidzah yang masya Allah ilmunya luar biasa, sangat tawadhu, ilmunya banyak. Ustaz Ahmad Sabik, Ustaz Abu Baidah, dari yang juga Ustaz dari yang mengajarkan kita dari hal-hal yang mungkin kecil. Misalnya Ustaz Heri juga mengajarkan muhtar, masya Allah, tawadhu ini, masya Allah. Orang-orang yang ilmunya banyak, tawadhu. Dan yang paling berkesan itu dari diri anak, yang anak ketika menjadi seorang guru kadang-kadang berpikir ini, berusaha dan ingin seperti mereka, meniru yani ilmunya dan akhlaknya. Itu yang masya Allah berkesan menurut anak dari ma'had ini. Kalau Ustaz mungkin Ustaz, adakah kenangan bersama Ustaz sesuatu yang begitu mengharukan di hati mungkin? Kalau anak sendiri merasakan masya Allah ya, bukan lagi sesuatu kenangan, tapi beribu kenangan yang tak akan terlupakan dan ada di hati ini, masya Allah. Nah,
Semua asatidzah masya Allah kita melihat baik yang mengajar kita dari jenjang awal ataupun yang udah di jenjang alia, kita merasakan sekali betapa hebatnya ilmu mereka itu. Nah, dan yang sangat berkenan terkesan dan sampai sekarang masih tak hentinya mengucapkan masya Allah untuk mereka itu asatidzah dengan keluasan ilmu mereka, tapi masya Allah ketawaduan mereka itu masya Allah. Jadi ana merasakan masya Allah semua dari asatidzah di sini masya Allah penuh memberikan banyak kenangan dari mereka untuk kami gitu. Nah, khususnya Al-Walid Ustadzuna Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala, masya Allah ketika kami belajar sama beliau kita merasakan seakan kita belajar dengan ayah kita sendiri. Kita merasakan begitu kasih sayangnya beliau terhadap kita. Nah, jadi yang kita rasakan dari beliau masya Allah, beliau itu tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi kita merasakan gitu kasih sayang dari beliau untuk kita gitu. Kita merasakan seakan kita duduk di depan bapak kita sendiri yang sayang terhadap anaknya gitu. Ya itu yang mungkin anda rasakan dahulu. Tentunya dari semua asatidzah di sini masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Memang begitulah. Khusus untuk Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala, jazahullah khairan, beliau banyak membantu anak di sini terkait biaya pendidikan anak di sini. Masya Allah. Dibebaskan biaya anak di sini melalui Ustazuna Abu Ubaidah hafizahullah. Masya Allah. Begitulah. Memang kadang di pondok itu kita semua memiliki kenangan sendiri-sendiri. Kita kadang memiliki kenangan sendiri bersama Ustadz Ahmad Sabik, dengan Ustadz Aunur Rafiq, dengan Ustadz Abu Ubaidah, dan semuanya kita akan ada kenangan-kenangan masing-masing, insya Allah. Jadi juga anak. Gimana Ustaz? Tapi ini kalau anak ini jadi anak Ustaz. Jadi ini khusus Ustaz. Banyak sekali anak juga kenangan. Insya Allah mungkin kita bahas di lain kesempatan. Masya Allah. Jadi Ustaz, ada nggak Ustaz mungkin, tentu kita pasti yang namanya di pondok ini yang santrinya itu sekarang dari Sabang sampai Merauke. Ada nggak Ustaz kenangan unik bersama teman Ustaz? Mungkin dulu ya main-main bareng di mana begitu terenakan, mungkin dengan siapa yang sekarang mungkin ada di mana gitu kan. Mungkin sekarang masih ada beberapa alumni yang mungkin bersama kita di grup Forsan, atau mungkin sekarang di mana. Ada nggak Ustaz yang unik? Pasti ada biasanya. Mungkin dulu lari-lari atau manjat pohon asem, sekarang pohon asemnya sudah nggak ada gitu kan. Kira-kira ada nggak Ustaz? Apa ya? Ustadz Abdurrahman dulu mungkin akan ada kenangan dengan teman akrab dulu, dengan Ustadz Abdul Aziz atau dengan Ustadz Abu Idris mungkin, atau dengan siapapun mungkin yang di mana. Kenangan apa ya? Kenangan yang unik, kebersamaan, murojaah bareng kan. Coba antum dulu. Kalau Habis ana nanti antum baru ana. tahu Ustadz Muammar? Ya, Ustadz Muammar Sulaiman. Itu teman diskusi ana itu. Dia dulu kakak kelas, termasuk orang yang sering ana itu orangnya usil. Jadi kalau ada permasalahan fikih, ana baca, ana debat biasanya. Ana usilin dia karena kakak kelas, diajak diskusi gitu. Nah, kadang-kadang sampai jengkel gitu. Ustadz Muammar, dan masya Allah, mudah-mudahan kalau beliau nonton orang yang masya Allah tawadhu Ustadz Muammar, dan ketika itu kakak kelas mau meladeni kita adik kelas dengan saling diskusi, karena dengan diskusi itu keluar kadang-kadang ilmu-ilmu mereka. Terkadang niat kita diskusi dengan mereka itu pengen tahu, oh di sini ada ilmu gitu. Nah, itu mungkin kebanyakan kalau ada sesuatu yang baru diskusi caranya dengan beliau, dan juga yang teman-teman yang lain. Yang lebih seringnya dengan Ustadz Muammar. Sekarang beliau ada di kesantrian MTS, MTS Putra. Ya, semoga insya Allah beliau nonton nanti. Kalau Ustadz gimana? Kira-kira ada kenangan dengan siapa gitu Ustadz? Kalau yang ana masih ingat itu
bersama Ustadz Ahmad Toha Pemalang yang dari Pemalang katanya. Ketika di Ali sekelas dengan Ustadz Husni. Dahulu ketika anak masih di sini dan dahulu ada jadwal jaga malam itu, anak jadwalnya bersama Ustadz Ahmad Toha Pemalang. Ustadz Ahmad Toha Pemalang. Toha Ahmad. Sekarang beliau di Kalimantan ya Pak? Iya. Yang apa? Yang anak ingat dari beliau itu dan anak senang itu beliau banyak memberikan nasihat khususnya buat adik-adik kelasnya, dan juga ketika itu karena anak jaga malam sama beliau, masya Allah banyak diberikan nasihat dari beliau. Satu amat ya, insya Allah. Sebenarnya banyak kenangannya, cuman nggak tahu apa yang mau disebut. Iya. Masya Allah, begitulah. Begini Ustaz, waktu itu kan Ustaz di tahun 2003 ya, 2003 Ustaz 2005. Dulu kalau nggak salah, Ana pernah dengar di tahun itu ada di Ali itu cuma 2 atau 3 orang itu Ustaz. Untuk mungkin Ustaz dapati zaman itu Ustaz. Iya. Bagaimana itu ceritanya Ustaz? Kok bisa satu kelas Ali yang kelas paling tinggi sementara lagi lulus cuma 2 atau 3 orang begitu Ustaz? Iya. Mungkin itu kelas Ana kali itu. Dahulu itu pernah, jadi Ana itu lulusan Iqdad. Jadi kan kita ada Iqdad, ada takhusus ya. Kalau sekarang MTS namanya Ustaz. MTS yang Iqdad Ya, itu. Iqdad itu karena Iqdad sendiri persiapan 1 tahun, kemudian MTS 3 tahun, baru Ali. Itu biasanya kalau dulu namanya Iqdad, nanti yang Ustaz Abdul namanya takhusus. Setelah belajar kita persiapan bahasa, akidah yang dasar, nanti kita ketemu dia di Ali. Ya itu banyak ketika itu. Di antaranya dengan Ustadz Ahmad Toha Ahmad Toha ya. Ustadz Abu Malik itu, dan banyak lah teman-teman dari Lombok juga. Nah itu Masya Allah, ketika itu Masya Allah ini masih sampai sekarang, apakah masih sampai sekarang itu aturannya itu benar-benar disaring ya. Jadi betul-betul diperhatikan, kalau memang belajarnya nggak benar, ujiannya nggak benar, nggak dinaikkan ke kelas setelahnya. Bahkan dahulu itu seingat Ana mau masuk kelas Ali, itu zaman Ana ada tes baca kitabnya. Ustadz Sabi, Ustadz Abu Baidah dulu. Kalau ketika mau masuk kelas Ali itu ada tes baca kitabnya dulu. Dipanggil satu-satu di suruh baca. Dahulu pernah dicandain sama Ustadz Abu Baidah, makhtutot, kan biasanya kalau kitab ada makhtutotnya di depan itu. Fotokopi makhtutot kalau ada kitab. Itu disuruh baca sama Ustadz Abu Baidah sama anak. Nah itu, zaman dahulu seperti itu. Ketika di awal entah berapa ya, 30-an atau ya mendekati seperti itu, kelas 1. Naik ke kelas 2 itu pada berguguran, entah kadang tahan kelas, kadang keluar. Dan di Ali 2, Ali semester pertama itu ada yang keluar. Sampai kita lolos selesai ujian Ali 2. Saya masih ingat ada Ustadz Abdurrahman Buton. Ketika itu seingat saya itu ada 8 orang kita. Tersisa sampai semester 2 di Ali 2. 8 orang ini selesai ujian, kan ada beberapa saat sebelum kemudian keluar pengumuman. Saya ingat sekali Ustadz Abdurrahman Buton itu setelah itu keluar dari maktabah dahulu di kantor itu, ketemu dengan saya, terus dia bilang, anta al-an Ustadz, kamu sekarang udah jadi Ustadz. Padahal baru Ali 2 saya. Ada apa ini? Saya naik aja ke maktabah. Ternyata keluar pengumuman, di antara 8 kami itu yang lolos 3. Di antaranya saya, Ustadz Ahmad Toha dan Ustadz Abu Malik. Ada Ustadz Abu Malik. Itu bertiga. Karena 3 orang, sedangkan ustadznya yang ngajar itu dari mana-mana. Ustadz Abu Ibrahim dari Pasuruan, Ustadz Abdurrahman Thayyib dari Surabaya. Ketika itu yang ngajar, kalau kita naik Ali 3 yang ngajar mereka. Santrinya cuma bertiga tuh. Kemudian dibuat keputusan lah oleh Mahat ketika itu, kami disuruh magang duluan, ngabdi, nanti Ali 3-nya setelah balik ngabdi.
nunggu bareng-bareng kelas. Jadi itu 3 orang, ketika itu ahli 3-nya jadi cuma 3 disuruh ngabdi duluan. Nah, ana ngabdinya di Pasuruan. Itulah mungkin ya, mungkin itu zaman ana, atau mungkin ana di generasi yang lain yang sampai lebih sedikit dari itu. Pernah dengar zaman itu emang. Karena kalau zaman anak sendiri lulusan sudah banyak, Ustaz. Sudah lebih dari 10, lebih dari belasan sudah. Belasan, bahkan di kelas anak sendiri ada 20-an orang. Kalau ini kepada Ustaz Abdurrahman ini, ana minta maaf sebelumnya, Ustaz. Ustaz kan ibaratnya cuma ahli 2, Ustaz ya. Itu kira-kira kenapa, Ustaz? Mungkin adakah kenapa kok memutuskan untuk berpindah atau berhenti dari belajar di Al-Furqan ini? Kemudian mungkin bagaimana rasanya agar teman-teman ini tidak mengikuti untuk putus dalam belajar, Ustaz, agar motivasi untuk teman-teman yang lain? Kenapa? Dahulu ana di sini sampai awal ahli 2 ya. Kemudian ketika itu karena ada tawaran dan ada kesempatan ke Yaman, akhirnya ketika itu ana datangi beberapa asatidzah untuk minta pendapat mereka bagaimana. Ketika itu memang asatidzah kita ada beberapa yang menyetujui ana berangkat aja, dan ada beberapa yang menyarankan ke ana agar lanjutkan dulu sampai selesai. Namun ketika itu ana memilih untuk berangkat ke Yaman ketika itu. Kemudian apa tadi? Ya mungkin ada pesan itu bagusnya selesaikan dulu atau juga seperti itu juga. Kalau sekarang sih ana merasakan memang ada penyesalan kenapa dahulu enggak menyelesaikan sampai ke ahli 3 dulu gitu. Terus kalau sebenarnya ana ingin beri nasihat, tapi ana sendiri dahulu tidak sampai selesai, jadi merasanya bagaimana gitu. Ya, mungkin nasihatnya sekedar agar jangan sampai mengikuti seperti ana itu. Artinya biar teman-teman itu lebih semangat lagi, selesaikan dulu sesuai tingkat-tingkatnya, jenjangnya, seperti itu juga bisa. Kalau nasihat dari kalau ana nggak salah itu dari Syekh Bakr Abu Zaid di Hilyah Talibul Ilm, itu beliau memesankan wala taku wallajan kharrajan, atau bagaimana gitu, ana lupa intinya. Jangan jadi orang yang masuk keluar begitu. Intinya ketika seorang setelah memulai belajar di suatu tempat, maka usahakan untuk menyelesaikannya. Nah, dahulu asatidzah kita di sini sering atau senior kita di sini sering mengumpamakan seorang yang belajar masih di marhala i'dad sama yang marhala aliyah itu bagaikan seorang yang hendak memakan buah jeruk misalnya. Nah, kalau kita menyelesaikan belajar hanya sampai di marhala i'dad, itu bagaikan seorang yang mau makan jeruk tapi dia baru membuka kulitnya saja, belum makan isinya. Kapan akan makan isinya? Dia akan makan isinya ketika telah menyelesaikan dirasa di marhala aliyah. Itu dulu senior kami sering menyampaikan seperti itu. Masya Allah. Ini emang usahakan kita selesaikan dulu lah di Al-Furqan gitu, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Itu nasihat singkat. Ustaz, ini kan alhamdulillah sudah berapa tahun berlalu Ustaz mengajar di PTQ Imam At-Tabari di Bogor. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini diperkenankan, Allah berkehendak bahwasanya Ustaz disempatkan untuk berkunjung ke Al-Furqan ini, berziarah ke sini. Gimana rasanya, Ustaz? Setelah bertahun-tahun bisa berkunjung ke sini, bisa bertemu mungkin dengan siapa saja yang tadi ketemu, ya?
Kira-kira gimana rasanya Ustaz? Masya Allah, ini kayak kita balik ke rumah sendiri. Kayak kita balik ke rumah sendiri ini. Ya, ketemu dengan orang-orang tua yang dahulu mengajarkan kita, yang mengajarkan hadza wa hadhihi isim fi'il ini, Masya Allah. Nah, ini dengan orang-orang yang hebat, Masya Allah. Jadi perasaannya sangat senang, rindu yang hanya terlihat dari video akhirnya terbayarkan hari ini dengan ketemu wajah-wajah orang-orang yang soleh, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Ustaz, gimana Ustaz rasanya Ustaz? Di akhir. Tentunya senang sekali ya. Tentunya senang sekali bisa berkunjung ke Mahat ini, apalagi diberi kesempatan untuk berjumpa dengan ustadz-ustadz yang dulu mengajar. Walaupun Ana belum jumpa dengan semua asatidzah, tapi semua, mungkin ya, karena kesibukan asatidzah, Masya Allah. Nah, Ana berjumpa dengan Ustadz Ma'ruf Amin, Ustadz Rahmat Hidayat, Rahmat Hadi. Ustadz Rahmat Hadi, nama Ustadz Rahmat Hadi. Ustaz Ma'ruf Nur Salam mungkin. Ustaz Nur Salam. Ustadz Ma'ruf Nur Salam ya? Nur Salam. Bukan Ustadz Ma'ruf Amin ya. Ustadz Ma'ruf Nur Salam ya. Insya Allah Ustaz. Gini Ustaz, mungkin terakhir penutupan ini, ada nggak Ustaz apa nasihat atau mungkin harapan atau motivasi untuk pondok kita, mungkin untuk beberapa santri atau khususnya atau secara umum untuk penuntut ilmu Ustaz? Mungkin Ustaz bisa menyampaikan. Tapi ini sebelumnya nasihat ini mungkin sebelum dia nyampe kepada para teman-teman alumni mungkin yang juga menyaksikan nanti, atau kepada teman-teman yang sedang belajar, dia adalah nasihat buat ana, karena kata-kata ini yang keluar dia lebih dekat dengan telinga ana sebelum dia sampai ke telinga antum. Artinya dia buat ana dulu, kemudian buat antum. Yaitu bahwasanya ya akhi, ini para ikhwah sekalian, baik yang sedang belajar atau yang sudah Masya Allah memberikan kemanfaatan, ini nasihat mungkin selipkanlah doa-doa antum kepada ustaz-ustaz kita di sini. Syekh ini Al-Walid, ini mungkin kita ketika kita berdoa kita selipkan ini Allahumma rzuqna sihhatan fil badan, barakatan fil rizki. Kemudian kita sebutkan untuk ini ahlina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina. Kita selipkan doa-doa tersebut untuk orang-orang yang memiliki keutamaan kepada kita, dan itu merupakan tanda keberkahan ilmu seseorang. Kemudian nasihat yang berikutnya buat teman-teman yang lagi belajar, sekarang lagi berjuang, antum ketahuilah antum sedang ditunggu ribuan dan jutaan orang di sana. Antum sedang ditunggu orang-orang yang mereka haus akan ilmu tauhid, sunnah, haus akan ilmu-ilmu agama. Maka seriuslah antum di dalam belajar. Hari ini, hari-hari yang antum belajar, yang antum berada pada hari-hari ini, dia kemungkinan besar tidak akan terulang yang kedua kali. Kenikmatan yang antum berada di hadapan Syekhuna Al-Walid, Ustadz Sabiq, di hadapan Ustadz Abu Baidah, Ustadz Ahmad Zamrani, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Heri, antum, itu kenikmatan yang tak akan terulang yang kedua kalinya. Antum bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah mengajarkan dengan hati, sehingga dia masuk ilmu tersebut kepada hati-hati kita. Karena yang keluar dari hati tidak ada tempat kecuali kepada hati-hati, kepada hati yang bersih. Antum yang sedang belajar, seriuslah antum belajar. Antum berada di tempat yang sangat tepat. Manba'ul ilm, sumbernya ilmu. Kalau antum sia-siakan waktu antum hari ini, maka penyesalanlah yang antum akan dapatkan. Antum yang sedang belajar di i'dad, antum tidak akan merasakan manisnya ilmu Al-Furqan kecuali antum selesai dari alim. Jika antum bermimpi mendapatkan ilmu Al-Furqan, kemudian antum hanya berhenti di i'dad, kemudian keluar, antum belum mendapatkan ilmu Al-Furqan. Antum kalau belum belajar dengan masyayikh kita, ustaz-ustaz senior kita yang mengajarkan, Ustaz Ahmad Sabi, Ustaz Syekhuna, Ustaz
Aunur Rafiq, maka antum belum mendapatkan ilmu Al-Furqan. Yang sedang belajar, tuntaskan belajar antum. Yang sedang di kelas Ali, antum seriuskan di kelas Ali tersebut, karena di kelas Ali ini merupakan pusatnya ilmu. Disitulah hakikat ilmu yang antum sedang tunggu-tunggu, yang dari perjuangan antum selain antum idat atau dari antum takhusus. Kemudian nasihat terakhir ana, jangan lupa antum ketika mengambil ilmu mereka, lihat adab dan akhlak mereka. Lihatlah syekhuna ini Aunur Rafiq. Ini sebelum antum ketemu dia, sebelum antum mengucapkan salam, dia duluan yang mengucapkan salam kepada kita. Di antara akhlak, sebagaimana antum ambil ilmu mereka, ambil adab mereka, dan berusaha semampu kita terapkan kepada diri kita ketika kita menjadi seorang yang dai atau seorang ustadz di lembaga-lembaga pendidikan nanti. Mungkin itu Ustaz. Kalau Ustaz mungkin atau tidak? Nasihat mungkin untuk santri-santri yang masih sedang belajar di Ma'had yang mulia ini, yakni untuk bersungguh-sungguh, karena mereka sedang berada dalam kesempatan yang sangat mulia, dan di sekitar mereka banyak asatidzah sebagaimana yang Ustaz ini tadi sebutkan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat mulia, dan tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena ketika telah terlewatkan, ketika kita telah keluar dari Ma'had, maka sebagaimana dikatakan lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali lagi. Maka sekarang mumpung santri-santri ini masih ada di Ma'had yang mulia ini, maka kesempatan ini manfaatkanlah sebaik mungkin sebelum datang tiba kita menyesal nantinya ketika kita telah keluar dari sini, sedangkan di Ma'had kita tidak sungguh-sungguh belajar begitu. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh belajar. Mungkin itu dari anak-anak. Alhamdulillah. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang membahas bagaimana Al-Furqan pada masa itu serta perbandingan dengan Al-Furqan di masa ini, bersama dengan Ustadz Husni Muhammad dan Ustadz Abdurrahman Hasan dari NTT, yang mana mereka berdua merupakan staf pengajar serta juga Ustadz Husni sebagai kepala sekolah di PTQ Imam At-Tabari di Bogor. Semoga pada kesempatan yang akan datang mungkin ada tamu, ada alumni juga yang kebetulan singgah ke Al-Furqan, bisa menyempatkan diri menyampaikan kisah-kisahnya pada masa itu, pada masa beliau sebagai penuntut ilmu di Ma'had kita ini. Untuk itu kami langsung dari studio Al-Furqan TV mengucapkan jazakumullah khairan. Kita akhiri, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث